Pada 4 Januari kemarin, Davy Prapor membuat sebuah keputusan mengejutkan ketika dirinya memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Mungkin hal tersebut terdengar biasa, sebab cepat atau lambat seorang pemain pasti akan gantung sepatu. Apalagi nama Davy Prapor mungkin terdengar cukup asing bagi sebagian penikmat sepak bola. Akan tetapi pandangan kita terhadap mantan gelandang Brighton ini mungkin akan berubah ketika kita mendengar alasan dibalik dirinya pensiun. Sebab Davy Prapor memutuskan untuk mengakhiri karir profesionalnya saat usianya belum genap 31 tahun. Ketika saya di luar negeri, saya secara bertahap kehilangan kesenangan dalam sepak bola. Sulit bagi saya untuk menjalankan disiplin yang diperlukan untuk menampilkan yang terbaik dan hidup saya diatur oleh jadwal sepak bola yang padat. Dan krisis virus corona dan kurangnya kunjungan dari kerabat dan teman juga tidak membantu saya. Sebelum memutuskan pensiun, performa Davy Prapor memang terus menurun, khususnya saat ia masih berseragam Brighton. Hingga akhirnya pada musim panas kemarin ia memutuskan pulang ke PSV dengan harapan mampu mengembalikan kesenangannya dalam bermain sepak bola. Sayangnya, Davy Prapor sudah merasa benar-benar kehilangan passionnya di sepak bola. Ia sudah tak merasa nyaman di dunia sepak bola dan menyatakan tak ingin menjadi bagian dari sepak bola lagi. Alasan dan penyebab Davy Prapor gantung sepatu tentu membuat siapa saja yang mendengarnya patut berempati. Kasus ini juga jadi bukti bahwa para pesepak bola yang biasa kita lihat begitu hebat di atas lapangan itu juga seorang manusia biasa yang bisa mengalami stres. Meskipun selama ini pekerjaannya terlihat menyenangkan dan menggiurkan. Apalagi jika mundur ke belakang, kasus ini bukanlah yang pertama terjadi di dunia sepak bola. Hampir serupa dengan Davy Prapor, pada 2020 lalu, Andre Schürrle juga memutuskan gantung sepatu saat usianya baru 29 tahun. Penggawa timnas Jerman di Piala Dunia 2014 itu diduga stres dan mengaku kesepian serta sudah kehilangan gairah di sepak bola. Keputusan ini telah matang dalam diri saya untuk waktu yang lama. Saya tidak ingin bermain sepak bola lagi. Saya benar-benar selesai. Stres atau bahkan depresi sudah beberapa kali menjadi alasan dan penyebab seorang pemain bola mengalami penurunan performa. Ironisnya, beberapa dari mereka yang tidak mampu mengatasi masalah tersebut hingga kemudian berakhir dengan pensiun secara tragis. Masalahnya, belakangan ini masalah tersebut semakin banyak kita jumpai. Mengutip dari alodokter.com, stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Pemicunya beragam, mulai dari tekanan batin, tekanan pekerjaan, hingga penyakit. Bila berkepanjangan, stres dapat mengganggu kesehatan fisik dan melemahkan daya tahan tubuh. Masih dari sumber yang sama, depresi adalah gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah mengalami gejala-gejala seperti merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga 2 minggu berturut-turut. Bila tak ditangani, depresi bisa mengganggu produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga yang terparah muncul keinginan bunuh diri. Ada beberapa penyebab stres atau depresi yang kerap dialami pesepak bola. Namun secara umum, penyebabnya dibagi ke dalam 2 faktor, yakni faktor eksternal seperti lingkungan, tekanan untuk tampil bagus, hingga keluarga dan jadwal yang terlalu padat, serta faktor internal seperti emosi, ekspektasi yang berlebih, hingga harapan yang tidak tercapai. Olahraga seperti sepak bola sejatinya punya tujuan membantu memerangi stres. Namun di sisi lain justru kerap jadi penyebab stres, bahkan bisa berujung depresi. Pesepak bola yang menjadikan olahraga ini sebagai profesi adalah pihak yang paling terancam. Ini juga jadi bukti bahwa meski sepak bola menawarkan gaji dan exposure yang menggiurkan, tetapi hal tersebut tak bisa menghindarkan mereka
dari ancaman masalah kesehatan mental. Dari kasus Davy Prapor, kita tahu bahwa jadwal sepak bola yang padat begitu menyiksa para pemain. Hal ini seharusnya jadi pertimbangan FIFA dan setiap federasi agar semakin memperhatikan kesehatan fisik dan mental para pemain. Bukannya malah membuat wacana Piala Dunia 2 tahun sekali atau mengubah format turnamen maupun kompetisi mayor menjadi lebih banyak pertandingan demi meraup keuntungan. Memang, di tengah sepak bola yang kini sudah jadi sebuah industri, tingkat stres dan depresi di kalangan pesepak bola semakin meningkat. Dari kasus Andre Schürrle kita bisa memahami bahwa ekspektasi dan tuntutan untuk selalu tampil baik serta kritikan yang menghujani pemain bisa menjadi senjata yang membunuh karir seorang pemain. Stres atau depresi memang bisa menjadi momok yang menakutkan bagi siapa saja, tak terkecuali pemain bola. Sebab siapa saja punya kerentanan untuk menderita depresi. Lagi pula terlepas dari aksinya di atas lapangan hijau dan kehidupan pribadi yang mereka tampilkan di media sosial, pada akhirnya para pesepak bola itu tetaplah seorang manusia biasa. Lalu bagaimana cara pesepak bola itu mengatasi masalah ini? Kita bisa sedikit belajar dari kasus Aaron Lennon. Ya, penggawa Burnley itu diketahui pernah mengalami depresi. Bahkan pada 30 April 2017, Lennon pernah ditahan di bawah Undang-Undang Kesehatan Mental Inggris. Menurut keterangan polisi, kondisi keselamatan Lennon saat itu sudah memprihatinkan. Polisi yang mendapat laporan masyarakat mendapati Lennon dalam kondisi sangat tertekan hingga harus dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Lalu, apa penyebab Aaron Lennon stres hingga menderita depresi? Anda mulai mencapai tahap di mana Anda tidak benar-benar merasa seperti pesepak bola. Anda berlatih sepanjang minggu dan Anda tidak terlibat di akhir pekan, maka itu menjadi sulit. Bagi saya, tidak bermain di akhir pekan, Anda pulang bukan sebagai orang yang bahagia dan Anda tidak menikmatinya. Ya, kesempatan untuk rutin tampil di dalam pertandingan adalah sebuah hal yang sangat penting bagi seorang pemain bola. Meski terlihat simpel, tetapi hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kebahagiaan seorang pemain bola. Aaron Lennon juga berbagi tips bagi para rekan sejawatnya agar dapat mengelola stresnya dengan baik sebelum semuanya menjadi terlambat. Saya sudah berbicara dengan beberapa pemain. Mereka ingin tahu apa yang saya alami dan saya memberi mereka beberapa saran. Jika ada yang merasa seperti itu, maka mereka pasti harus pergi dan mencari bantuan yang mereka butuhkan. Selain mencari bantuan medis, Aaron Lennon juga mengatasi masalah depresinya dengan membuat sebuah keputusan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan pergi ke tempat lain yang mampu memberinya kebahagiaan lagi dalam bermain sepak bola, dan itu ia temukan di Burnley. Pindah ke Burnley adalah salah satu keputusan terbaik yang saya buat untuk sepak bola. Saya menikmati setiap momen sejak saya tiba di sini. Saya berada di tempat yang gelap untuk waktu yang lama dan sekarang saya hanya bangun setiap hari dan bersemangat untuk datang ke pelatihan lagi dan menikmati setiap momennya. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dari keputusan yang diambil Aaron Lennon, kita belajar bahwa sebuah keputusan untuk hengkang ke tim yang lebih kecil bukan berarti sebuah kekalahan atau sebuah aib. Terkadang, seorang pemain mengambil keputusan tersebut untuk menghindari situasi yang menyiksa dirinya. Intinya, cara terbaik untuk mengatasi stres dan depresi adalah dengan meminta bantuan kepada profesional. Berada dalam lingkungan yang kondusif dan dikelilingi orang-orang yang suportif juga bisa membantu para pesepak bola dalam mengatasi stres dan depresi. Akan tetapi jika cara-cara tersebut belum mampu mengatasi masalah, maka memang cara yang terbaik adalah dengan berhenti dan sejenak menjauh dari sumber stres. Seperti yang dilakukan Davy Prapor, Andre Schürrle, dan banyak pemain lain yang memutuskan pensiun dengan alasan kesehatan mental. Meski terlihat pilu, keputusan tersebut bisa berarti kemenangan bagi mereka. Respect, itulah yang perlu kita jaga dan kita hormati sebagai penikmat sepak bola. Sebab bagaimanapun juga para seniman lapangan hijau itu juga manusia biasa
yang rentan terhadap ancaman stres dan depresi layaknya orang biasa.